hari ini topiknya sangat menarik, yaitu tentang pembahasan masalah isu-isu yang sensitif tentang imunisasi yang dibawakan oleh Dr. Piprim Basyara selaku Ketua PPIDAI. Dr. Piprim, mungkin dimulai aja ya dok, nanti saya selesaikan Dr. Piprim. Yeah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Waalaikumsalam. Ini bisa kelihatan? Kelihatan dok, kelihatan. Baik, yang saya hormati Dr. Ardi dan juga rekan-rekan semua. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan ya terkait masalah imunisasi ini. Ya, kita tahu bahwa manusia itu bisa kebal setelah adanya infeksi alamiah. Ya. Misalkan nih orang yang sudah kena sakit campak gitu ya, sakit pertama kali kena sakit campak di sini, ya, lalu timbul kekebalan. Kalau kemudian tertular campak lagi, dia tidak sakit, ya. Namun kalau sakitnya campak dan tidak ada komplikasi, it's okay ya. Namun jika campaknya sampai bikin radang otak, sampai misalkan ensefalitis, ya kan, ensefalitis radang otak, atau pneumonia sampai dia butuh ventilator di ICU, ya, maka kita harus berpikir ulang untuk membiarkan anak-anak itu ya udah biarin aja kena campak nanti juga kebal gitu ya. Ya kalau campaknya ringan, kalau dia sampai kena pneumonia atau radang otak itu bukan sesuatu hal yang bisa dianggap ringan, ya. Belum lagi biayanya. Kita tahu misalkan sakit campak itu kalau pakai ventilator butuh dirawat di ICU, katakanlah misalkan 10 hari, itu bisa puluhan juta rupiah. Ya, jadi belum kalau anaknya nggak selamat, ya, kalau meninggal itu tidak bisa dihitung dengan biaya uang. Jadi risiko ingin kebal, timbul kekebalan setelah sakit, ya, kebal setelah sakit ini sangat berisiko ya. Kalau sakitnya polio ya lumpuh dulu baru kebal gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu manusia diberi akal sehingga dia tidak mau sakit, ya, melalui vaksinasi. Ya, timbul kekebalan, begitu terpapar penyakit pertama kali tidak sakit. Jadi tidak ada episode kita sakit dulu, ya. Inilah sebenarnya fungsi dari vaksinasi. Jadi kalau ada orang aku sih ingin kebal alamiah aja, oke, berarti Anda ingin sakit dulu baru kebal gitu. Nah, imunisasi itu dia akan bermanfaat ketika cakupannya tinggi. Ya. Ketika banyak orang galau dengan imunisasi, atau bahkan tidak ada imunisasi, maka penyakit satu saja orang yang sakit, ya ini yang bawa penyakit menularnya, ini yang biru-biru itu tidak diimunisasi tapi sehat, ya. Kemudian dia akan bisa menular ke banyak orang, ya, karena tidak ada yang kebal. Contoh adalah kasus di Aceh kemarin, ya. Atau kalau banyak orang yang galau dengan imunisasi, sehingga cakupannya ini yang imunisasi yang kuning, ya, yang imunisasinya sedikit, ya, sedikit, ini juga dampaknya nggak signifikan karena yang merah-merah ini tetap banyak, ya, tetap tertular oleh sakit menular, ya, penyakit menularnya tetap bisa menyebar. Nah, imunisasi akan efektif kalau cakupannya tinggi, ya, cakupannya tinggi. Biasanya sih kalau di atas 85% sampai 95%. Makin menular sebuah penyakit, cakupannya harus makin tinggi. Misalkan campak itu targetnya di atas 95%, ya, tapi difteri misalkan di atas 85%. Kalau cakupan imunisasi menurun di bawah 60% saja,
itu membuat KLB-nya sudah bisa diperkirakan akan timbul kembali, ya. Seperti misalkan KLB polio, KLB difteri, KLB pertusis, ya, KLB campak. Itu biasanya cakupannya di bawah 60%. Tidak perlu sampai menunggu 0%, ya. Nah, ada dua isu penting dalam imunisasi yang membuat orang galau dengan vaksinasi. Pertama adalah isu KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Banyak berita di TV yang membuat orang galau, ya. Ini habis vaksinasi kena ini, kena itu, kena ini, kena itu, ya. Apa sebetulnya dengan KIPI? Yaitu semua kejadian setelah pasien diimunisasi semuanya dilaporkan, ya. Jadi semua kejadian, ya. Contoh, kalau ada seorang bayi pulang naik ojek pasca imunisasi di Posyandu, ojeknya kecemplung parit, bayinya patah tangan dan kaki. Itu apakah KIPI? Ya, dia termasuk ke dalam KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau bayi yang patah tangan kaki ini ketemu dengan wartawan boleh memuat di medianya setelah imunisasi seorang bayi patah tangan dan kaki. Ya. Ini betul apa tidak? Betul, karena faktanya begitu. Bayi patah tangan dan kaki setelah imunisasi, ya. Jadi itulah disebut KIPI. Apakah dia KIPI? Dia KIPI. Tapi yang disebut dengan inilah yang contoh, ya. Di berita di Kompas tahun 2013, nih berita sudah lama, malam setelah imunisasi bayi itu meninggal, ya. Kemudian ini bikin heboh orang-orang dan kelompok-kelompok yang galowers dengan vaksin pun makin galau, ya. Karena ada berita malam setelah imunisasi bayi itu meninggal. Nah, pada KIPI yang paling penting adalah adanya hubungan kausalitas, ya. Ada nggak hubungan sebab akibat, ya? Apakah si KIPI itu disebabkan oleh faktor yang disebutkan tadi, misalkan benar nggak imunisasi itu bikin bayi itu meninggal? Nah, biasanya Komnas KIPI akan membuat penelitian dan kemudian diteliti, ya, diotopsi. Bayi yang disebutkan tadi diotopsi, namanya Marcelo, ya. Barulah kemudian disimpulkan bahwa meninggalnya bukan akibat imunisasi, ya, tetapi ada perdarahan di dalam otaknya. Jadi rupanya bayi itu apa jatuh atau seperti apa? Berdarahan karena benturan benda tumpul, ya, benturan benda tumpul. Jadi melalui otopsi itulah kemudian kita bisa tahu bahwa meninggalnya, betul bayi itu paginya diimunisasi, malamnya meninggal, tapi memang ada perdarahan di dalam otaknya karena benturan benda tumpul. Ya, mungkin saja bayi itu memang terjatuh pada saat digendong atau terjatuh dari tempat tidur dan seterusnya yang mengakibatkan bayi itu meninggal dunia. Jadi inilah terkait dengan KIPI, kita mesti melihat konteks dalam KIPI tadi. Jadi hati-hati membaca berita setelah imunisasi bayi itu kejang-kejang misalkan. Setelah imunisasi bayi itu lumpuh dan seterusnya, ya. Nah, isu yang lain yang sensitif juga adalah isu terkait halal haram, ya. Isu halal haram ini sangat sensitif, akan menurunkan cakupan imunisasi sehingga penyakit-penyakit lama muncul kembali atau re-emerging disease, ya. Ini adalah sebuah fenomena yang wajar ketika cakupan imunisasi tinggi, ya, cakupan imunisasi tinggi, penyakitnya menurun, ya, ini penyakitnya menurun, orang kemudian lupa dengan penyakit beratnya apa, dia lebih sibuk mengurusi vaksinnya, ya, sehingga cakupan imunisasi kemudian coverage-nya menurun, ya, menurun dan disease-nya kembali terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat isu yang sangat sensitif dalam umat Islam adalah isu halal haram. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya ada 5 hukum syara, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang 1 sampai 4 itu hukumnya halal, ya, dibolehkan.
dan yang kelima adalah haram. Ya. Nah, bagaimana fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi? Ini sebetulnya disebutkan ada dua kegiatan dan zat yang terkandung dalam vaksin. Dari sisi kegiatannya, ya, oh ya, dalam fakta itu disebutkan juga namanya darurat dan hajat. Ya, darurat adalah kalau tidak diimunisasi mengancam nyawa, dan hajat adalah kalau tidak diimunisasi menyebabkan penyakit berat atau kecacatan. Ya. Nah, ada ketentuan hukum vaksin harus pakai yang halal, ada juga hukum yang menyebutkan bahwa imunisasi hukumnya wajib. Artinya, ini apabila tidak ada imunisasi terjadi kecacatan dan kematian, maka imunisasi hukumnya wajib walaupun belum ada vaksin yang hukumnya halal. Kira-kira begitu ya. Nah, hukumnya wajib ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi pertimbangannya adalah kematian atau penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa apabila tidak diberikan vaksinasi. Ya, maka imunisasi itu hukumnya adalah wajib. Ya. Ini tentang MR tahun 2018. Nah, ini yang penting adalah bolehkah berobat dengan yang haram? Ya. Apakah berobat dengan yang haram itu sama sekali tidak dibolehkan? Kita lihat beberapa hadis seperti ini. Misalnya ada seorang sahabat yang pada saat jahiliyah dia mengganti batang hidungnya dengan perak. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menggunakan emas. Padahal emas itu dalam hadis yang lain disebutkan diharamkan untuk laki-laki. Ya. Kemudian ada yang lain, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam menggunakan baju dari sutra karena gatal-gatal yang mereka derita. Padahal sutra diharamkan untuk laki-laki. Jadi kalau gatal-gatal saja sahabat-sahabat itu dibolehkan menggunakan, diberi keringanan menggunakan sutra, padahal sutra itu haram untuk laki-laki, maka seperti apa harusnya ada keringanan juga untuk penyakit-penyakit yang bikin fatal ya. Apakah gatal suatu kedaruratan yang mengancam nyawa atau bikin cacat atau bisa berpotensi menjadi wabah? Ya, bandingkan gatal-gatal pada sahabat yang kemudian dapat rukhsah untuk menggunakan zat yang haram. Bandingkan gatal ini dengan difteri, pertusis, tetanus, polio dan lain-lain. Ya. Atau masalah sindrom rubella kongenital. Ya. Kalau orang tetap kekeh bahwa ini nggak boleh vaksin MR karena begini begitu, bandingkan gatal dengan sindrom rubella kongenital yang bikin seorang bayi yang lahir mengalami katarak, ya, buta sejak lahir, tuli, otaknya mengecil dan jantungnya bocor. Ya. Nah, ini kita juga mesti bedakan apakah bedanya berobat dengan zat haram, berobat dengan zat yang pernah tercampur zat haram, atau dengan zat halal yang tercampur zat haram dalam kadar yang amat sedikit. Ya. Nah, apakah vaksin itu mengandung babi? Kita lihat bahwa dalam tulisan di vaksin itu ada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Ya. Nah, kadang-kadang orang mengira bikin vaksin itu seperti bikin puyer. Ya. Diambil daging babi secukupnya, diambil obat-obatan, diublek-ublek, jadilah dia vaksin. Kalau vaksin seperti itu betul dia mengandung babi. Ya, tapi proses dalam pembuatan vaksin adalah dia bersinggungan kemudian dicuci bersih dan produk akhirnya tidak ada lagi. Seperti enzim porsin ini, dia berfungsi sebagai gunting ya, memotong-motong protein, kemudian proteinnya jadi makanan kuman vaksinnya, dan kemudian pada produk akhir tidak ada singgungan lagi dengan enzimnya. Ya. Ini kaidah istihalah adalah perubahan zat, ya, patokan bukan benda-benda asal, tapi pada sifat yang terkandung pada benda saat itu. Ya. Contoh istilah adalah contoh ini, misalnya air mani berubah menjadi bayi, ya, atau yang ini buah anggur yang tadinya halal berubah menjadi wine yang haram. Jadi istilah adalah proses transformasi zat, ya, transformasi zat, perubahan zat dari zat satu ke zat lain, bisa halal ke haram, bisa haram ke halal. Ya. Nah, sikap ulama Imam Mazhab terhadap istilah ada dua pendapat besar, ya.
Yang pertama adalah Imam Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hanafi, beliau berfokus pada agen perubahannya, pada prosesnya. Jadi kalau ininya haram, walaupun kemudian dia halal, dia akan tetap haram. Dia fokus di sini, ya, haram. Tetapi imam-imam lain, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dia lihat di produk akhirnya. Jadi kalaupun di awalnya dia bersinggungan dengan yang haram, kalau ada proses perubahan dan menjadi halal, kenapa kita harus melihat ini? Gitu kira-kira perbedaannya ya. Jadi istihalah itu adalah contoh yang tadinya bersinggungan menempel ini haram, dia ada proses menjadi halal. Mazhab Maliki, Hanafi, dan Ibnu Taimiyah dia akan melihat produk terakhirnya. Ya. Ini kaidah usul fikih untuk yang mazhab Hanafi tadi. Ada juga kaidah istihlak. Jadi sesuatu yang bercampur dengan benda najisnya itu terdelusi dengan sangat encer, maka dan ini batasnya 170 liter ya. Sesuatu yang tercampur air 170 liter dia akan suci ya. Misalnya contoh kalau kolam renang dicampur wine atau kolam renang dikencingi, itu tetap air kolam renang itu tetap suci karena najisnya terdelusi sedemikian rupa. Nah, jadi inilah sebabnya kita tidak heran kenapa misalkan Majelis Ulama Amerika, Ivanka itu, dia mengeluarkan sertifikat halal untuk vaksin Rotatek misalkan. Adalah vaksin yang dalam proses pembuatannya menggunakan tripsin bersumber babi. Ya. Ini walaupun di sertifikat halal dari Ivanka, tapi kalau ke MUI dia tidak akan pernah dapat sertifikat halal. Kenapa? Karena MUI menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Ivanka menganut mazhab Hanafi. Ya. Jadi kira-kira begitu. Ini juga hal Europe juga sama ya. Hal Europe juga sama. Nah, ini tentang istihalah. Gelatin itu juga disebutkan gelatin pada vaksin itu adalah pure ya. Dia boleh karena sudah mengalami proses istihalah. Nah, salah satu contoh vaksin Varivax yang di dalam dusnya itu ada tulisan mengandung babi, ternyata diperiksa dalam PCR porsin DNA-nya, DNA babinya tidak terdeteksi DNA babi. Ya, jadi dia diharamkan karena konsekuensi dari sebuah pilihan fikih. Ya. Nah, adapun jika ternyata ada yang tetap berpendapat bahwa vaksin tersebut hukumnya haram, maka boleh lihat Al-Baqarah 173 ya. Dalam keadaan terpaksa, tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka hukumnya sebetulnya dibolehkan ya. Dan sebenarnya juga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam kasus-kasus yang penyakit-penyakit yang berbahaya bikin cacat dan bikin kematian, maka hukum darurat ini bisa kita gunakan ya. Kadang kita tidak peduli dengan status hukum makanan ya kayak bakso ya, es krim dan sebagainya. Tapi dengan vaksin yang 0,5 mili sekali beri itu kita sangat peduli ya. Nah, darurat dalam kesehatan masyarakat itu berbeda. Darurat itu kalau dalam keadaan masyarakat di bawah 60% cakupan itu sudah darurat karena muncul berbagai wabahnya. Ini pendapat Dr. Yusuf Kordowi ya. Ada baiknya kita juga menyimak ya. Sukordowi menyatakan ini setiap orang tua juga berkewajiban, pemerintah juga berkewajiban melindungi. Nah, Yusuf Kordowi sangat marah dengan ulama-ulama yang menolak imunisasi. Ya. Kenapa? Karena dia mencoreng nama Islam. Seolah Islam agama yang tidak mendukung ilmu pengetahuan dan menentang kemajuan kesehatan dan kedokteran. Nah, ini keharusan belajar ya. Bertanyalah pada ahlinya. Ini fatwa-fatwa majelis fikih, majma' fikih, Syekh bin Bas juga membolehkan tentang imunisasi. Ya, jadi saya kira masalah imunisasi ini kita bisa lihat imunisasi untuk kepentingan kesehatan sangat dianjurkan, bahkan dapat dikatakan wajib jika berpegang kepada sadud dzariyah. Kemudian dengan campuran bahan haram sudah dicuci dengan bahan kimiawi, hukumnya menjadi halal sesuai dengan istihlak dan istihalah. Jika ada indikasi keharaman, maka hukumnya tetap boleh dengan alasan bisa darurat atau mengambil madarat yang lebih ringan. Jadi saya kira itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Terima kasih Dr. Piprim atas masukannya, atas presentasi yang sangat cukup menarik. Saya rasa sangat bermanfaat sekali. Ini Dr. Piprim masih ada waktu untuk tanya jawab atau buru-buru? Mungkin 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ditanyakan, mungkin bisa chat di kolom Q&A. Ini ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya nih dok. Jadi adik saya tidak setuju dengan vaksin, hingga sekarang anaknya sudah 1 tahun, tapi belum vaksinasi. Saya sangat kecewa dengan tindakannya. Apa yang sebaiknya saya lakukan dok? Nah ini mungkin ya harus pendekatan ya dok ya. Jadi ya mungkin ya. Jadi kalau nggak mau vaksinasi kita tanya dulu kenapa gitu. Kalau alasannya begini, contoh kasus di Aceh ya. Di Aceh itu tadinya banyak yang menolak, tetapi setelah diperlihatkan beratnya penyakit-penyakitnya, maka akhirnya orang tuanya mau. Jadi nggak mau itu karena mungkin nggak tahu konsekuensinya. Ya. Dia nggak kenal apa itu difteri, apa itu polio, apa itu tetanus gitu ya. Dia nggak kenal dengan beratnya masalah. Kalau dia tahu, ya biasanya sih akan mau. Maka dikenalkan aja penyakit-penyakit seperti apa, ditunjukkan video-videonya, itu untuk bisa dicegah dengan vaksinasi. Saya kira itu langkah yang paling efektif ya. Kalau debat-debatan hal haram, mungkin sama ahlinya aja. Tapi kalau tentang penyakitnya mungkin itu bisa nanti minta ke Dokter Ardi video-videonya ya. Banyak. ya mungkin harusnya ada pendekatan dari hati ke hati lah. Harusnya mungkin diajak ikut. Tadi paparannya dokter itu sudah sangat jelas banget bahwa imunisasi itu sangat penting banget. Mungkin kayak sekarang ya dok, COVID ini kan contoh konkret ya. Dulu mungkin nggak ada vaksin, mematikan sekali. Terus ini sekarang ada vaksin, jadi angka kesehatannya juga, kesembuhannya, mortalitasnya juga lebih turun. Mungkin kalau dulu itu kita sekarang udah nggak pernah lihat polio, difteri gitu. Mungkin jadi sekarang harusnya tuh ibaratnya seperti itu gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk apa namanya imunisasi. Dok, kalau boleh saya tanya, dok, sebenarnya kalau kan banyak nih masyarakat yang menanyakan imunisasi itu sebenarnya sudah pernah diimunisasi kok, tapi kok masih sering sakit sih gitu, masih sama-sama kena sama aja gitu. Itu gimana komentarnya Dr. Pipin, dok? Ada yang banyak yang menanyakan hal-hal yang seperti itu. Ya, memang sekitar 5%, kalau tidak salah 5%-an itu orang yang divaksinasi, baik dewasa maupun anak, itu tidak terbentuk kekebalan dalam tubuhnya. Ya, jadi memang respons imunnya memang tidak terbentuk ya. Contoh juga pada kasus-kasus misalkan orang-orang obesitas misalkan, atau orang-orang diabetes, itu respons imunnya tidak sebagus orang sehat. Ya. Jadi walaupun divaksinasi, dia respons kekebalannya tidak terbentuk dengan baik. Namun demikian, biasa tetap bisa melindungi dari penyakit yang berat dan fatal. Ya. Jadi memang ini tergantung juga respons imunnya, Dokter Adi. Namanya juga ikhtiar. Ya. Kita nggak bisa 100% ya, tapi sangat lumayan. Buktinya apa? Buktinya penyakit-penyakit yang ganas dan berbahaya itu bisa dikendalikan dengan adanya vaksinasi. Gitu, kira-kira. Ini pertanyaan terakhir dok, mungkin ada yang bertanya dari Bu Sofia. Dokter, berapa lama batasan waktu telat untuk vaksin anak? Dan kalau sudah 5 tahun ke atas, apa tidak dapat vaksin PCV? Ya. Dok, mungkin batasan telat itu tergantung dengan vaksinnya. Misalkan vaksin rotavirus itu kan ada usianya ya. Biasanya batasnya untuk yang 3 kali itu 3 bulan, untuk 2 kali itu batasnya 4 bulan ya. PCV, nah PCV itu kemarin batasnya 5 tahun ya. Namun dalam kondisi-kondisi khusus pada anak-anak, misalkan anak leukemia, anak penyakit jantung bawaan yang rawan dengan pneumonia, itu tetap boleh diberikan PCV walaupun usianya sudah di atas 5 tahun ya. Jadi kalau memang khawatir dan ragu-ragu, monggo silakan bisa diberikan imunisasi PCV ya. Apalagi sekarang memang izinnya sudah keluar, itu boleh di atas 5 tahun ya, PCV itu. Jadi tidak ada kata terlambat ya dok ya, untuk vaksinasi. Jadi kalau telat bisa segera disusulkan.
Mungkin itu Dok yang pertanyaan terakhir. Yeah. Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Piprim bisa Saya pamit meluangkan dulu. waktu. Ya, Terima kasih. Dokter terima kasih banyak. Assalamualaikum sama-sama. Dok. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Iya Dok. Makasih Dok. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya yang hadir pada webinar kali ini. Kita pokoknya tetap semangat berbagi, walaupun ini yang hadir cukup sedikit ya. Yang daftar 150-an, tapi yang partisipan yang aktif cuma 15. Nanti tanggal 22 di Hari Ibu kita akan ada webinar lagi tentang ASI dengan Dr. Wiyarni. Nanti akan saya share lagi di Instagram. Semoga bisa join dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, saya akhiri webinar siang pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.